Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina Sari Nasution dari Prodi BKI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komodifikasi yang berjudul Aktualisasi Dai Milenial di Ruang Maya. Secara global, media sosial digunakan untuk menjadi sarana komunikasi paling berpengaruh seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Sangat cepat dan praktis, tidak dibatasi oleh batas jarak jauh ataupun regional negara. Dalam kaitan dikemukakan, agama dengan segala unsurnya juga tidak bisa memisahkan diri dari media sosial. Sebab, agama sebagai sesuatu yang hidup di masyarakat juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan berlangsung. Secara khusus dapat disebut dakwah sebagai bagian elan vital bagi kehidupan agama, juga menjadi bagian yang ikut terlibat di dalam media sosial, terutama di kalangan dai milenial sebagai kelompok terlibat aktif dalam ranah keagamaan sebagai pendakwah. Apa sih yang dimaksud dengan dai milenial? Dai milenial merupakan kelompok terlibat aktif pada aktivitas dakwah sebagai juru dakwah atau dai penceramah. Kelompok ini tidak hanya menjadikan dakwah sebuah kewajiban misi suci, tetapi juga sebagai profesi yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi dari kegiatan tersebut. Dai milenial berbeda dengan dai generasi sebelumnya karena memiliki perbedaan pengalaman yang dimiliki masing-masing, terutama realitas dan situasi dihadapi sehingga membentuk sudut pandang berbeda antara keduanya, termasuk dalam kaitannya dengan dakwah dan aktivitas berkaitan dengan hal tersebut. Dai generasi milenial tumbuh dan berkembang bersamaan dengan menguatnya peran teknologi informasi dalam kehidupan, menjadikan relasi antar tidak dibatasi ruang dan waktu. Semua dapat berjalan bersamaan pula. Generasi sebelumnya tidak begitu akrab dengan kemajuan teknologi, sehingga kelompok kedua sebagai kelompok jauh dari informasi, berkembang dunia global dan relasi antara sesama masih dilakukan secara konvensional. Perbedaan pengalaman dikemukakan memberi pengaruh besar dalam membentuk pandangan masing-masing tentang dakwah dan aktivitas berkaitan dengan hal tersebut. Aktivitas para dai milenial tentang dakwah berkaitan khusus dengan situasi dihadapi kelompok ini, terutama dalam kaitan untuk melihat dakwah sebagai bagian dari upaya aktualisasi diri dan sekaligus sumber ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan generasi milenial, teknologi informasi merupakan media dalam interaksi yang dilakukan, terutama dalam upaya terhubung dengan kelompok di luar dirinya. Pemanfaatan media teknologi informasi tidak hanya memiliki dampak pada proses cepatnya pengiriman pesan, tetapi juga sangat berpotensi menjadi kelompok pengguna aktif, menjadi kelompok antisosial dengan lingkungan, sebab interaksi dilakukan lebih banyak menggunakan komunitas tidak langsung dengan objek menerima pesan komunikasi. Untuk itu, dai milenial sebagai bagian dari kelompok masyarakat memiliki tingkat ketergantungan tinggi dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga membentuk cara pandang dan cara bersosialisasi dengan lingkungannya. Gambaran umum tentang generasi milenial merupakan penjelasan identitas dai milenial sebagai kelompok beraktivitas dalam bidang keagamaan, tetapi di sisi lainnya juga merupakan kelompok aktif pada pemanfaatan media teknologi informasi. Aktivitas dakwah dilakukan juga menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan generasi ini pada teknologi informasi. Walaupun dalam prakteknya dakwah konvensional tetapi menjadi bagian paling banyak dilakukan, tetapi sebagian kecil sudah berupaya menjadikan teknologi informasi, terutama pada sarana media sosial untuk memperluas penyebaran dakwah yang dilakukan.
Partisipasi kelompok generasi dai milenial pada teknologi informasi ini dapat dilihat pada aspek ketergantungan kelompok ini pada gadget seperti handphone, tablet, dan lainnya. Jelas menunjukkan bahwa generasi ini sangat candu pada gadget tersebut, sebab semua aktivitas kehidupan selalu dihubungkan dengan gadget menjadi satu-satunya sarana dan prasarana memudahkan aktivitas kehidupan. Tingkat ketergantungan pada sarana komunikasi sangat jelas terlihat bahwa aktivitas dilakukan setiap harinya lebih banyak pada pemanfaatan media tersebut. Sejauh ini ada dua bentuk ketergantungan dai milenial terhadap gadget sebagai bagian dari aktualisasi diri untuk selalu mengekspresikannya melalui media sosial, dan sekaligus juga gadget sebagai bagian dari sumber referensi keagamaan. Gadget sebagai media aktualisasi diri bagi para dai milenial tidak hanya berkaitan dengan aktivitas dakwah dilakukan, tetapi lebih daripada itu unsur personalitas dengan menjadikannya sebagai bagian utama untuk diaktualisasikan pada ruang maya melalui gadget tersebut. Selain itu, gadget juga menjadikan sarana untuk belajar agama, sebab segala permasalahan berkaitan dengan aktivitas dakwah, khususnya masalah fikih, selalu dirujuk melalui gadget karena selain mudah dan praktis untuk menemukan jawaban terhadap segala permasalahan, sekaligus juga efisien, cukup dengan mengajukan pertanyaan, maka akan tersedia jawaban terhadap masalah yang dicari jawaban, dan sekaligus juga tersedia sumber dijadikan referensi dalam informasi didapatkan tersebut. Ketersediaan segala informasi pada gadget tentu menjadi bagian tersendiri bahwa kelompok generasi dai milenial sebagai kelompok dai gadget karena sangat tergantung pada gadget tersebut. Aktualisasi dakwah di ruang maya menjadi bagian tersendiri dalam ekspansi generasi milenial untuk menegaskan dirinya sebagai kelompok terlibat dalam ranah dakwah. Para dai milenial merupakan kelompok melek teknologi informasi dan super aktif dalam pemanfaatan teknologi, khususnya media sosial sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kelompok tersebut. Dai generasi milenial merupakan kelompok yang menggantungkan kehidupannya pada media sosial, sebab semua aktivitas dilakukan, terutama dakwah, selalu dihubungkan dengan media sosial sebagai bagian dari aktualisasi dakwah. Karena peran dakwah dilakukan tidak hanya dilakukan pada dunia nyata, tetapi juga di dunia maya menjadi bagian tidak dapat dipisahkan di dalamnya. Dalam konteks dunia maya, tidak selalu aktivitas dakwah dilakukan hanya dengan menggunakan cara konvensional, tetapi juga berkaitan dengan entitas dai itu sendiri, terhubung langsung untuk memanfaatkan partisipasi sebagai dai dalam setiap aktivitas dilakukan. Aktualisasi dakwah dilakukan dai milenial walaupun tidak langsung menyebut sebagai aktivitas dakwah, tetapi peran sebagai dai sebagai sesuatu menyatu, sehingga segala bentuk aktivitas dilakukan dai dapat dipahami sebagai bagian dari aktivitas dakwah tersebut. Aktualisasi dakwah melalui partisipasi pada media sosial, adanya upaya pemaknaan baru di kalangan dai milenial bahwa dakwah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kewajiban keagamaan semata, tetapi secara tegas menunjukkan bahwa aktivitas dakwah dilakukan sebagai bentuk dari profesi atau pekerjaan. Pandangan upaya memahami dakwah sebagai profesi di kalangan dai ini terlihat selalu menghubungkan aktivitas dakwah dengan sesuatu bersifat material. Pandangan ini dibangun dalam perspektif profesi umum bahwa segala hal berkaitan dengan aktivitas profesi selalu kaitan dengan unsur material bayaran dari praktek profesi tersebut. Pandangan dai milenial tentang dakwah sebagai profesi ini terlihat dari
aktivitas dakwah sebagai aktivitas yang akan menghasilkan keuntungan material, baik dilakukan secara terangan ataupun sembunyi. Dari status Facebook milik dai tersebut selalu menghubungkan aktivitas dakwah dengan nilai material dalam bentuk honor dari hasil kegiatan dilakukan. Dalam kaitan aktualisasi dakwah, para dai milenial sering mengupload foto atau rekaman ceramah di tempat tertentu seperti di masjid, instansi, ataupun rumah pribadi dengan menegaskan bahwa aktivitas dakwah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat praktek komodifikasi dakwah di ruang nyata dan maya. Menguatnya praktek komodifikasi dakwah secara terang di ruang maya melalui akun Facebook para dai milenial karena memang di kalangan kelompok ada konsentrasi antara dai dengan menunjukkan bahwa seorang dai akan dianggap berhasil apabila memiliki jadwal banyak dan penuh, serta aktivitas dakwah di tempat elit tertentu menjadi bagian menegaskan bahwa dai tersebut merupakan kelompok banyak diterima semua kalangan. Sedangkan penyebutan tempat tertentu sebagai upaya menjelaskan kepada dai lainnya, khusus sesama dai milenial, bahwa dai tersebut merupakan kelompok memiliki pengaruh luas di masyarakat. Dalam upaya menjelaskan kepada masyarakat maya, para dai juga selalu mengupload spanduk atau sejenis tentang keterlibatannya sebagai penceramah dalam kegiatan diadakan. Fungsi berbagai penyebar luasan berbagai agenda kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan sekaligus menunjukkan eksistensi sebagai kelompok dai banyak terlibat dalam berbagai ranah keagamaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.